Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi, selamat bertemu kembali di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Saya Yeni Ratna Suminat dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini mata kuliah pengantar ilmu komunikasi akan menyampaikan topik yang pertama dan cukup penting, yaitu tentang mengapa kita perlu mempelajari ilmu komunikasi. Komunikasi sebetulnya secara alami sudah kita lakukan bahkan sejak kita lahir, Ingat? Tentu saja tidak. Tetapi kita bisa melihat fenomena yang terjadi, bayi yang baru lahir menangis berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya tahu ketika bayinya popoknya basah, minta diganti, tanpa harus menyampaikan pesan secara verbal, tapi ibu paham. Saudara sekalian, tentu saja komunikasi yang kita pelajari bukan hanya sekedar komunikasi yang sehari-hari dilakukan, tapi bagaimana komunikasi dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara sekalian, sejak kita lahir, sejak kita bangun sampai kita tidur kembali, bahkan nanti sampai kita meninggal, kita selalu beraktivitas dengan komunikasi. Bahkan ada sebuah statement yang mengatakan we cannot not communicate, bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Persoalannya, komunikasi yang seperti apa yang harus kita pelajari manakala kita sekarang dalam kehidupan nyata berhadapan dengan berbagai persoalan yang dimana ada masalah-masalah komunikasi di dalamnya. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat bagaimana fenomena komunikasi yang ada di sekitar kita. Komunikasi itu sifatnya omnipresent. Apa artinya? Bahwa komunikasi ada di mana-mana. Nah, jadi saudara sekalian, ini berimplikasi pada saudara nanti lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi, bekerja di mana saja karena semua bidang ada komunikasinya, Nah, dari mulai keluarga, dari mulai dunia kerja sampai hal-hal dari kecil sampai yang besar, semuanya ada kegiatan komunikasi. Dari mulai di keluarga, anak dengan ibu, ibu dengan tetangga, suami dengan istri, adik dengan kakak, guru dengan murid, dokter dengan pasien, semuanya melakukan komunikasi. Kehidupan kita semuanya ada komunikasi. Nah, sekarang terlebih lagi ketika kita sekarang masuk di era digital, komunikasi bermedia berbasiskan digital. Kita sekarang mau ke dokter tanpa harus keluar rumah, hanya dengan pijit tombol yang ada di HP kita sudah bisa berkomunikasi dengan dokter, kita bisa konsul dengan dokter, dan kita bisa menyampaikan keluhan kita. Kemudian dokter bisa menuliskan resep dan memberikan resep itu, bahkan sudah langsung oleh aplikasi yang mengurus telemedicine ini sudah dicatatkan apa saja obat yang harus dimakan oleh kita, dan kemudian obat itu bisa langsung dikirimkan ke alamat kita. Luar biasa, Dan banyak lagi aktivitas lain yang sangat dibantu oleh media digital. Seperti kegiatan belajar kita hari ini, Anda bisa saja duduk manis di rumah atau dimanapun tanpa harus keluar untuk berangkat ke kampus, ke Jatinangor misalnya, Anda bisa tetap saja di tempat kos Anda atau dimanapun untuk bisa mengikuti perkuliahan ini. Hanya tinggal tombol klik dan muncullah materi ajar yang bisa Anda akses. Luar biasa. Nah, saudara sekalian, ini adalah bagian dari kajian media dalam ilmu komunikasi. Tentu saja berbagai perkembangan dari mulai media tradisional, media massa, TV, film, radio, majalah, surat kabar, kemudian sekarang media baru dengan media sosial dan media lainnya. Luar biasa perkembangannya. Nah, saudara sekalian, televisi pernah menjadi sebuah fenomena yang luar biasa, membuat perubahan dalam penjadwalan kehidupan manusia. Yang dulu misalnya malam tidur, sekarang tidak lagi cepat tidur karena ada televisi.
Kalau dulu hiburan itu hanya aktivitas keluarga sehingga harus menggalakkan keluarga berencana karena keluarga banyak anaknya karena tidak ada hiburan lain. Sekarang dengan adanya televisi, dengan adanya media, hiburan sudah mulai banyak pilihan dan sudah teralihkan sehingga keluarga-keluarga sudah paham dengan cukup 2 anak saja. Misalnya seperti itu, perkembangan teknologi media komunikasi seperti itu. Kemudian juga film luar biasa, banyak film-film yang memang memberikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada halayak dengan menggunakan pesan-pesan yang menarik dari peran-peran yang dimainkan dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam film. Nah, kemudian tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini. Tahun 2024 kita akan masuk tahun politik. Mulai akhir bulan November sudah mulai kampanye. Kita masuk ke dalam tahun politik, tahun depan pesta demokratik, dan kita sebagai orang komunikasi tentu saja juga melihat fenomena-fenomena politik dari sudut pandang komunikasi, dan jadilah kajian-kajian komunikasi politik yang sangat menarik. Bagaimana antar ketua partai saling bersilaturahim, kemudian yang tidak suka naik kuda sementara ketua partai yang lain senang menunggang kuda, kemudian untuk saling memperlihatkan kerukunan, kedamaian antar partai, mereka saling berbagi selera hobi mereka. Kemudian ada lagi juga yang pindah partai untuk bisa mendapatkan porsi sebagai calon posisi tertentu. Luar biasa dinamikanya, dan itu menarik untuk dikaji dalam komunikasi politik saat ini yang sedang kita saksikan untuk menghadapi pesta politik tahun depan. Kemudian saudara sekalian, sebagai orang yang hidup di muka bumi ini, kita tidak pernah lepas dari peristiwa yang ada di hadapan kita. Beberapa waktu yang lalu Kota Bandung dan beberapa kota lain bermasalah dengan tempat pembuangan sampah karena kebakaran. Terjadilah apa yang disebut dengan lautan sampah, berserakannya sampah di mana-mana. Ini menjadi kajian yang penting bagaimana kita sekarang harus mampu mengedukasi masyarakat untuk bisa memilah-milah sampah, kemudian mengolah sampah itu sendiri. Nah, ini luar biasa, dan tentu saja ilmu komunikasi punya peranan penting untuk bisa memberikan kontribusinya terhadap persoalan yang dihadapi di lingkungan sekitar kita. Kemudian polusi udara, dan terutama kota Jakarta dinilai sebagai kota yang paling polutannya tinggi begitu ya, di Asia bahkan di dunia. Ini merupakan catatan penting juga apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian, kajian tentang lingkungan juga menarik sehingga berkembanglah kajian-kajian tentang komunikasi lingkungan. Berikutnya tentu saja kita ada di dunia pendidikan, tetapi memang dunia pendidikan itu perlu mendapatkan sorotan ya. Anda barangkali beberapa waktu yang lalu sangat bersukacita mendengarkan informasi dari Menteri Pendidikan yang menyatakan bahwa mahasiswa S1 tidak perlu membuat skripsi untuk tugas akhirnya. Banyak di antara Anda yang bahagia barangkali. Namun tentu saja kebijakan itu perlu diterjemahkan dengan lebih bijak, dengan lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada. Unpad sendiri sejak lama memang tidak hanya mewajibkan membuat skripsi tugas akhir itu, ada beberapa mahasiswa yang melakukan penulisan artikel di dalam jurnal atau membuat sebuah produk ya, dan itu biasa memungkinkan saja dilakukan. Dan ketika kebijakan ini ada, saya kira ini bukan hal baru, tetapi bagaimana sekarang penerapannya, apakah sudah bisa sesuai dengan kebutuhan lulusan dari kita begitu ya. Kemudian juga bagaimana pendidikan dengan berbagai kebijakan, seperti Anda barangkali kenal dengan Kampus Merdeka, MBKM, kemudian magang, dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah informasi-informasi pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, yang perlu disosialisasikan dan dipahami. Bukan hanya
untuk para mahasiswa, bukan hanya untuk mengelola perguruan tinggi, bukan hanya untuk para dosen, tapi juga masyarakat luas, termasuk di dunia bisnis, dunia industri, karena ini akan berkaitan. Ketika MBKM berkaitan dengan industri, dan itu tentu saja perlu ada kolaborasi dan itu membutuhkan komunikasi. Komunikasi pendidikan menjadi penting dikaji. Saudara sekalian, yang beberapa akhir ini menjadi hal yang penting untuk dikaji adalah tentang komunikasi kesehatan. Bukan karena pandemi 2 tahun yang lalu kita menjadi panik, cemas dengan kondisi, tetapi memang kesehatan sebagai sebuah investasi untuk kehidupan manusia perlu dikaji secara benar dan bisa dipahami oleh masyarakat luas agar kualitas hidup manusia Indonesia menjadi lebih baik. Karena untuk bisa hidup lebih baik, kesehatan adalah modal yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, kajian tentang komunikasi kesehatan menjadi penting. Bagaimana hubungan dokter pasien, yang barangkali ada beberapa kajian tentang bagaimana harmonisasi hubungan dokter pasien, komunikasi terapeutiknya, kemudian tentang konsep rumah sehat dan lain sebagainya. Yang terakhir misalnya tentang nyamuk yang akan disebarkan di beberapa daerah di kota di Indonesia, dan ternyata ada beberapa penolakan sambil belum jelas apakah ini menguntungkan atau kenapa harus dilakukan itu. Ini perlu kajian dan perlu sosialisasi yang baik. Belum lagi hoax yang beredar di mana-mana, baik tentang hoax kesehatan, hoax pendidikan, ataupun dalam kehidupan yang lainnya. Dan ini menjadi kajian yang menarik di dalam ilmu komunikasi, khususnya bidang komunikasi kesehatan. Nah, begitu juga komunikasi sosial lainnya. Banyak peristiwa-peristiwa yang kita simak bersama memberikan pemahaman terhadap bagaimana komunikasi itu menjadi penting dilakukan untuk mendapatkan interaksi yang positif, gitu ya. Saya kira kita pernah dikejutkan beberapa tahun lalu dengan peristiwa 11 September ya di Amerika, ketika terjadi pesawat yang menabrak gedung bertingkat yang membuat semua orang panik ya, dan ini memunculkan isu-isu teroris dan lain sebagainya. Dan tentu saja media sangat besar peranannya untuk mengungkapkan ada hal apa di balik semua informasi yang terjadi ini. Kenaikan BBM, turunnya harga BBM, ini juga merupakan nilai berita yang penting untuk disampaikan, karena sekarang Indonesia menganut sistem harga minyak dunia, sehingga harga bensin di kita itu selalu berubah-ubah, dan ini harus merupakan pemahaman bersama pada masyarakat untuk tidak terjadi gejolak, karena sekarang kita sudah siap dengan berbagai perubahannya, selalu saja bisa terjadi kapan saja, gitu ya. Nah, kemudian yang baru saja kita hadapi tentang peristiwa serangan Palestina oleh Israel, saya kira ini menjadi pesan humanis yang terjadi di dunia di abad ini. Saya kira ini juga menarik untuk disimak kalau mau dibuatkan sebuah kajian bagaimana Indonesia menjadi bersatu, tidak melihat asal-usul etnis, asal-usul daerah, bahkan agama sekalipun bisa bersatu untuk menggelorakan tentang kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Dan dari peristiwa Palestina kita juga mendapatkan sebuah informasi yang sangat impresif ketika Ronaldo sebagai seorang superstar di bidang sepak bola memberikan hotelnya yang mewah untuk para pengungsi Palestina yang nilainya luar biasa. Ini saya kira informasi yang sangat baik untuk kita kaji, bahwa
satu peristiwa Palestina ini bisa menyatukan hati semua orang, gitu ya, tanpa kecuali. Nah, saudara sekalian, selanjutnya mengapa kita belajar ilmu komunikasi? Karena ternyata banyak hasil kajian yang menyebutkan skill komunikasi itu adalah bagian penting dalam karir seseorang. Bahkan untuk menjadi seorang juara atau menjadi sukses, ternyata kemampuan komunikasi itu menjadi hal yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena bagaimana mungkin orang bisa bekerja dengan baik, karena bekerja itu tidak bisa sendirian, bekerja itu harus bersama-sama, team building begitu, sehingga komunikasi menjadi penting untuk dilakukan. Tidak mungkin orang dalam sebuah lembaga bekerja sendirian tanpa berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sekitarnya, gitu ya. Nah, ini juga hasil penelusuran bahwa untuk menjadi seorang juara ternyata indeks kemampuan komunikasi itu paling tinggi, sehingga menjadi catatan penting buat kita, terutama kita yang ada yang mengaji tentang ilmu komunikasi, menjadi lebih menguatkan rasa percaya diri kita bahwa ilmu komunikasi ilmu yang sangat penting, karena dia yang akan mengantarkan Anda barangkali nanti ke keberhasilan di masa yang akan datang. Di dalam buku Manajemen Komunikasi karya Michael Kay, di sana tertulis bahwa untuk mendapatkan kesempatan promosi naik jabatan di Australia itu salah satu syarat yang harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi. Jadi kalau orang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dialah yang akan dinominasikan untuk mendapatkan promosi jabatan. Nah, ini lagi-lagi untuk Anda harus mempersiapkan diri kalau ingin jadi manajer, ingin jadi supervisor, ingin jadi leader. Keterampilan komunikasi itu menjadi penting dipahami. Nah, pengantar ilmu komunikasi sebagai sebuah mata kuliah di program studi ilmu komunikasi tentu saja tidak memungkinkan untuk mengkaji itu semua, tetapi akarnya akan seperti itu, sehingga kemudian nanti daun-dahannya itu akan berkembang dengan mata kuliah yang nanti kemudian ada mata kuliah komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa. Kemudian berikutnya ada komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kesehatan, ada komunikasi politik, dan seterusnya. Nah, itu merupakan rangkaian ketika kita belajar ilmu komunikasi untuk menyikapi apa yang sedang terjadi di kehidupan kita, sehingga ilmu komunikasi memiliki peran dan berkontribusi terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Nah, saudara sekalian, secara definitif mata kuliah komunikasi, pengantar ilmu komunikasi itu punya tujuan. Satu diantaranya adalah bagaimana peserta didik ini memahami tentang lingkungan global yang penuh dengan persaingan, ya bersainglah. Lulusan ilmu komunikasi kan bukan hanya dari Vkom 4, bukan hanya dari prodi ilmu komunikasi, ada dari prodi yang lain, bahkan ada dari fakultas lain di luar Unpad. Belum lagi banyak misalnya posisi-posisi yang harusnya ditempati oleh komunikasi tapi juga ditempati oleh non komunikasi, dan sebaliknya banyak posisi-posisi yang bukan core bisnisnya komunikasi tapi diisi oleh komunikasi. Rasanya yang ini lebih masuk di akal, karena apa? Karena sejak awal kita sudah menyatakan bahwa komunikasi ada di mana-mana, ya. Nah, tujuan mata kuliah ini yang kedua adalah bagaimana memampukan peserta didik untuk membangun dan meningkatkan kompetensi komunikasinya. Kompetensi komunikasinya secara basic speaking, gitu ya, mendapatkan mata kuliah public speaking, kemudian bagaimana kemampuan menulis mungkin dari writing skill, ya, kemudian juga bagaimana membuat sebuah kajian melalui metodologi penelitian, kemudian statistik, karena banyak penelitian-penelitian yang sifatnya dikuantifikasi perlu dasar tentang statistika.
Kemudian berikutnya, tujuan dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi juga memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep dasar ilmu komunikasi, termasuk teori-teori komunikasi. Ada yang pernah dengar teori agenda setting, uses and gratification, teori social learning. Nah, itu adalah beberapa teori yang nanti akan Anda dapatkan di mata kuliah teori komunikasi yang akan mengajak Anda untuk memahami fenomena-fenomena yang ada untuk dikaji dan dielaborasi serta dianalisis melalui teori-teori yang ada di dalam ilmu komunikasi. Kemudian tentu saja sebagai orang yang menekuni bidang ilmu komunikasi, kita juga diharapkan dituntut untuk bisa menjadi good communicator. Ya, Anda masih ingat tentang kredibilitas komunikator? Mudah-mudahan ya, atau nanti kita akan bahas tentang komunikator ya. Jadi Anda diharapkan untuk bisa menjadi komunikator yang baik. Apa saja nanti akan kita saksikan di materi yang akan datang. Nah, berikutnya peserta bisa memahami sikap profesional sebagai dasar dari tumbuhnya percaya diri untuk meningkatkan profesionalisme secara optimal. Jadi saudara sekalian, ketika nanti saudara lulus dari sini, Anda bekerja, Anda memiliki sikap profesional ya, dan punya rasa percaya diri dengan bidang keilmuan yang kita miliki dan bisa bekerja secara baik, profesional, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan. Nah, jadi saudara sekalian, ilmu komunikasi omnipresent artinya apa? Ada di mana-mana, sehingga bidang ruang lingkup kerja kita begitu luas. Namun demikian tentu saja kita sebagai warga dari prodi ilmu komunikasi punya profil lulusan yang spesifik, walaupun itu tidak mengikat begitu, dan tentu saja komunikasi sebagai aktivitas kehidupan yang tidak bisa terelakkan karena kita tidak berkomunikasi. Sebagai warga yang mempelajari komunikasi, tentu saja kita harus berbeda kualitas berkomunikasi kita dengan yang lain. Selamat mencoba, selamat menikmati perjalanan journey Anda memahami tentang ilmu komunikasi. Untuk belajar lebih jauh, saudara bisa melihat bahan ajar yang ada di Live Unpad. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain pada topik yang lain. Terima kasih atas perhatian saudara dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Saya Yeni Ratna Suminat. Salam komunikasi.